Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebanyak 8 warga negara asing dideportasi oleh kantor imigrasi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2025. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan pangan jelang Natal. Atlet tekbol Sulawesi Tengah meraih medali perunggu pada SEA Games 2025 di Thailand. Atlet tekbol asal Sulawesi Tengah, Akiko Michel Kapito, sukses meraih medali perunggu pada ajang SEA Games 2025 yang digelar di Thailand Sabtu siang. Medali tersebut disumbangkan dari nomor women double. Capaian ini membuat cabang olahraga tekbol mengoleksi 3 medali perak dan 2 medali perunggu. Mantan atlet sepak takraw Akiko tampil berpasangan dengan Gabriela Jessica Pongbura asal Jawa Timur. Keduanya menunjukkan permainan solid sejak fase awal hingga mampu menembus semifinal dan memastikan tempat di podium di stadion. Akiko yang juga merupakan anggota Poluan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah tampil konsisten sepanjang turnamen. Ia mampu menjaga fokus dan kerja sama tim saat menghadapi atlet-atlet unggulan dari negara lain. Rasa senang dan bangga diungkapkan Akiko Kapito usai meraih medali tersebut. Prestasi tersebut tidak hanya memotivasi dirinya, tapi juga atlet tekbol lainnya dari Sulawesi Tengah. Saya sangat bersyukur dan merasa bangga bisa meraih medali perunggu di SEA Games. Tentunya ini adalah hasil dari kerja keras, dukungan tim dan latihan yang tidak mengenal. Bisa membawa nama Indonesia khususnya Polri di ajang bergengsi di SEA Games adalah pencapaian yang luar biasa. Tentu ini juga menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia khususnya Sulawesi Tengah. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Tekbol seluruh Indonesia mengapresiasi pencapaian Akiko tersebut. Prestasi ini dinilai menjadi tonggak penting bagi perkembangan tekbol di Sulawesi Tengah. Apalagi tekbol baru resmi menjadi anggota KONI Sulteng pada tahun 2024 lalu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sebanyak 485 atlet mengikuti kejuaraan karate yang digelar oleh Federasi Olahraga Karate Indonesia Palu Sabtu pagi. Ratusan karateka ini berasal dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Kejuaraan yang berlangsung hingga 14 Desember 2025 ini digelar di Gedung Olahraga Andi Raga Petalolo. Kejuaraan mempertandingkan 3 kategori, yakni 342 atlet kategori turnamen dan 143 atlet kategori festival. Sebagian besar peserta merupakan atlet usia dini, mulai dari 5 tahun hingga 14 tahun. Forki Kota Palu menjadikan turnamen ini sebagai basis data atlet. Seleksi dilakukan mulai dari pra-pemula, pemula hingga kadet. Dari 24 kelas pertandingan, setiap kelas akan diambil 1 hingga 2 atlet. Sekitar 48 atlet diproyeksi masuk database pembinaan Forki Kota Palu. Database ini akan menjadi dasar pembentukan tim junior dan senior. Sekaligus persiapan menghadapi kejuaraan nasional dan event antar daerah pada tahun depan. Saya mau cari database dari pra-usia dini sampai dengan kadet untuk database Forki Kota Palu, jadi tim nantinya. Jadi dari pra-usia dini sampai dengan senior, saya bentuk tim. Insya Allah tahun depan ada kejuaraan nasional, Pangdam. Insya Allah Forki Kota Palu semua dari pra-usia dini sampai dengan senior akan turun full.
Selain kelas reguler, panitia juga menyiapkan kategori Best of the Best. 6 kelas Best of the Best akan dipertemukan juara pra-pemula, pemula, dan kadet. Putra dan putri akan bertanding kembali untuk memperebutkan piala khusus. Total 10 piala disiapkan panitia. 3 piala juara umum dan 6 piala Best of the Best sebagai bentuk pembinaan prestasi. Para karateka ini sudah pernah ada yang berbicara pada tingkat nasional, begitu juga pada tingkat internasional. Tetapi hal itu terbatas hanya beberapa orang saja. Dan tradisi seperti itu harusnya mengulang kepada generasi berikutnya. Nah, inilah cita-cita daripada Federasi Olahraga Karate Do Kota Palu ini melakukan hal seperti ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi turnamen ini. Kegiatan dinilai menjadi momentum regenerasi atlet di tengah keterbatasan usia prestasi. Dari gelanggang ini diharapkan lahir karateka masa depan yang siap bersaing di level nasional bahkan internasional. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako untuk pertama kalinya menggelar inaugurasi dan pentas seni mahasiswa. Ajang ini menjadi momen pengukuhan mahasiswa baru yang dirangkai dengan pertunjukan seni sebagai ruang ekspresi bagi para mahasiswa. Sejumlah penampilan dihadirkan, mulai dari tarian, seni bela diri, nyanyian, hingga pembacaan deklarasi dan ikrar mahasiswa baru. Inaugurasi ini dirancang untuk memberikan ruang bagi mahasiswa menunjukkan potensi seni yang mereka miliki. Selain menjadi ajang pengukuhan maba, kegiatan ini juga dirangkai untuk menjalin dukungan antara mahasiswa, alumni, dan pihak fakultas. Sebagai kegiatan perdana di FISIP Unpad, inaugurasi ini mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa. Pentas seni dianggap menjadi sarana untuk mengembangkan talenta, serta meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan fakultas. Tujuan dari kegiatan ini bagaimana mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah mahasiswa baru dapat dikukuhkan dengan baik. Dalam kegiatan ini tentunya didukung oleh para alumni, para pemerintah, dan para birokrasi kampus yang ada. Selain menjadi acara pengukuhan, inaugurasi ini diharapkan menjadi program berkelanjutan yang memberi wadah kreatif bagi seluruh mahasiswa FISIP. FISIP ingin mengangkat berbagai kemampuan itu melalui sebuah pentas inaugurasi seperti ini. Karena kami yakin mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari seluruh Sulawesi Tengah ini adalah mahasiswa yang akan mampu berprestasi ketika diberikan wadah dan sarana untuk menampung berbagai kemampuan mereka. Inaugurasi dan pentas seni FISIP Unpad ini diharapkan menjadi tradisi baru di fakultas. Selain menampilkan talenta mahasiswa, kegiatan ini dianggap mampu menguatkan identitas fakultas serta menumbuhkan iklim akademik yang lebih kolaboratif. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Divya Ramadhani berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.